Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di kalangan manusia modern khususnya di Indonesia saat ini itu ada pembagian yang agak unik terkait dengan agama. Mereka mengkategorisasikan agama sebagai agama Ardi dan agama Samawi. Agama Ardi dianggap sebagai agama yang muncul sebagai ekspresi kebudayaan dari masyarakat di suatu daerah dan suatu tempat. Sedangkan agama Samawi itu adalah agama yang merupakan wahyu ilahi dari Tuhan dan seterusnya. Pembagian ini entah sejak kapan berasalnya dan adanya, tetapi cukup diminati oleh masyarakat Indonesia dan bahkan bertahan sampai sekarang. Kemarin ketika saya ngecek lagi di Kompas itu masih ada pembagian antara agama Samawi dan agama Ardi. Kemudian penulis di Kompas itu menyebutkan ini ciri-cirinya agama Samawi adalah konsep ketuhanannya monoteisme mutlak dalam kurung tauhid. Kemudian disampaikan oleh nabi atau rasul. Kemudian memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Kemudian ajarannya tetap, kebenarannya bersifat universal dan berlaku untuk setiap manusia. Penulis kemudian menyebut bahwa yang dimaksud dengan agama Samawi diantaranya adalah Islam, Yahudi, Kristen, dan seterusnya. Kemudian ada juga agama Ardi yang disebut tidak disampaikan oleh utusan Tuhan, melainkan dari pikiran manusia saja. Kemudian umumnya tidak memiliki kitab suci dan kalaupun ada berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kemudian ajarannya berubah-ubah sesuai dengan pola pikir masyarakat dan penganutnya tidak jelas konsep ketuhanannya, apakah itu politeisme, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Kebenarannya juga tidak bersifat universal. Itu adalah agama Ardi, dan agama Ardi yang dimaksud diantaranya adalah Konghucu, Tao, Hindu, dan Buddha gitu ya. Di Kompas masih ada pembagian yang seperti ini. Kok bisa seperti itu? Apakah ini tendensi pada satu agama tertentu ya? Iya, jadi maksudnya gini, kalau kita lihat bentuk pembagiannya, ini sepertinya berasal dari tradisi Islam. Karena di situ ada agama Tauhid dan agama dalam tanda kutip penyembah berhala atau yang berasal dari pikiran manusia. Ini Hindu, Buddha, dan sebagainya itu berasal dari pikiran manusia. Sedangkan yang satunya lagi itu berasal dari Tuhan. Nah, tetapi coba, apakah memang berasal dari agama Islam? Saya telah menyelidikinya selama triliunan tahun. Bohong sih. Saya cukup membaca sedikit saja untuk menemukan bahwa ini bukan berasal dari tradisi Islam. Kalau misalkan Baraya mengklaim bahwa ini berasal dari tradisi Islam, maka syaratnya kan sebenarnya sederhana. Ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis. Dan ternyata tidak pernah ada di dalam Quran dan hadis. Bahkan ini menyalahi Quran dan hadis. Ini bertentangan dengan Quran dan hadis. Pengkategorisasian agama ini gitu. Makanya kita tidak akan menemukan ada ulama-ulama mazhab misalkan, atau ulama hadis misalkan yang sezaman dengan Bukhari dan 1-2 generasi sesudahnya yang pernah membagi agama menjadi 2 Samawi dan Ardi yang seperti ini. Ini muncul entah dari mana gitu pembagian yang seperti ini tuh. Jadi kalau dari Islam bukan, dan ini justru malah bertentangan dengan keyakinan Islam yang umum, lalu ini berasalnya dari mana? Kalau misalkan Baraya cek Kompas yang tadi itu, di situ disertakan referensinya, silahkan cek referensinya. Itu juga ternyata referensinya tidak akan didapatkan pada referensi Quran dan hadis gitu. Bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya adalah bahwa ini bukan saja tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, tapi ini menyalahi Quran dan Sunnah. Ini bid'ah gitu. Jadi ini adalah salah satu pikiran bid'ah yang justru malah merusak kaum muslimin sampai sekarang. Menyalahinya bagaimana? Menyalahinya gini Baraya, kalau misalkan ada kategorisasi yang menyebutkan bahwa ada agama Samawi dari langit, wahyu ilahi, dan agama bumi yang hasil olah pikiran manusia, itu ditentang sama Quran dan hadis. Maksudnya dalam Quran misalkan disebutkan bahwa tidak ada satupun suku di dunia yang tidak diturunkan nabi dan rasul kepadanya, atau tidak diturunkan nabi kepadanya, tidak diturunkan utusan kepadanya. Itu pasti ada. Mau orang Sunda, mau orang Papua, mau orang Batak, jauh sebelum Nabi Muhammad ada, mereka sudah diturunkan kepada setiap suku bangsa di dunia tanpa kecuali. Itu Quran jelas gitu. Jadi nabi itu hanya nabi akhir zaman, nabi penutup, dan sebelum itu setiap suku bangsa itu punya nabi-nabi. Itu dalam Islam. Sehingga kalau misalkan ada aliran kepercayaan berkembang di suatu tempat, maka itu sudah dipastikan itu sebenarnya berasal dari nabi-nabi. Cuman yang dipermasalahkan dalam doktrin Islam sebenarnya adalah apakah ajaran nabi dan rasul itu sudah diselewengkan atau tidak. Kan itu bukan berarti sebuah agama itu muncul dari olah pikir manusia saja, itu tidak. Makanya kita bisa melihat ada banyak sekali
jejak-jejak tauhid di setiap aliran kepercayaan di seluruh dunia. Atau misalkan kalau Baraya cek agama-agama kepercayaan di Indonesia, silakan Baraya cek, itu Tuhannya biasanya tunggal atau esa, atau bahkan yang dulu pernah saya sebutkan di Indonesia itu dulu ada sebuah agama namanya Tagaroa. Tagaroa itu apa maksudnya? Dia memuja dewa air, Tuhannya ada di atas air dan Tuhannya tunggal. Nah, saya pikir ini juga menunjukkan ada jejak-jejak tauhid yang sama, walaupun bahasanya beda, apanya beda, tetapi ini menunjukkan berasal dari Tuhan atau berasal dari pewahyuan sesuai dengan kriteria Islam. Jadi bagaimana ceritanya kemudian ada orang yang memisahkan agama Ardi buatan manusia dengan agama Samawi buatan Tuhan, dan kemudian itu dipercaya oleh masyarakat Muslim sampai sekarang, yaitu karena masyarakat Muslim biasanya memang kurang kritis terhadap berita-berita yang mereka temukan. Kalau misalkan ini sudah populer ya tidak skeptis, ya langsung aja terima gitu. Nah, tapi kan sekali lagi ini bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu juga orang-orang Islam itu diberikan dalil bahwa seluruh suku itu diturunkan Rasul, dan setiap Rasul itu pasti menceritakan dua hal, bahwa Tuhan itu esa dan bahwa alam akhirat itu ada. Nah, itu dalilnya jelas. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti itu, maka banyak sekali ulama-ulama di abad awal Islam itu yang kemudian memperluas cakupan ahlul kitab yang dimaksud. Misalkan ada yang menyebut Sokrates itu jangan-jangan adalah nabi, Aristoteles jangan-jangan adalah nabi, karena walaupun syariatnya beda tetapi mereka menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu esa. Atau Aristoteles tidak menyebut Tuhan dan dia tidak kenal istilah Tuhan karena tradisi budaya di masyarakat Yunani memang memaksakan untuk seperti itu. Tetapi setidaknya dia menyebut soal kausa prima atau supra kausa gitu, sang penyebab awal, penyebab tunggal, yang mungkin disebutkan di situ sesuatu yang tidak aktif gitu. Tetapi tetap saja itu bisa saja disangkut pautkan gitu. Begitupun dengan tradisi-tradisi agama yang lain. Saya sangat heran penulis-penulis buku yang mengambil dari tradisi-tradisi agama lain tapi justru malah untuk menjelekkan mereka. Misalkan gini, ada buku judulnya adalah Ramalan-ramalan tentang Nabi Muhammad di kitab Hindu. Nah, misalkan yang seperti itu ya. Di satu sisi mereka menyebut bahwa Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Hindu. Ya, ada yang cocokologi atau apa segala rupa, tapi memang buku-buku semacam itu kan ada gitu ya. Di satu sisi mereka menyebut bahwa Nabi Muhammad diramalkan dari kitab-kitab yang lain, dari agama yang lain dan sebagainya. Tetapi di sisi lain mereka menyebutkan bahwa agama itu adalah agama Ardi, agama buatan manusia. Jadi kan sebenarnya itu konsekuensi. Kalau ada agama yang mewartakan tentang Nabi Muhammad, maka dia pasti agama wahyu. Itu kan dalam kacamata Islam ya, dalam kacamata Islam logikanya harusnya seperti itu. Tetapi gara-gara kaum muslimin itu sekarang jadi aneh gitu. Jadi di satu sisi mereka mengambil potongan-potongan itu kemudian dicocokkan bahwa ini adalah ajaran Nabi Muhammad, bahwa ini adalah ramalan Nabi Muhammad, tetapi di sisi lain mereka justru malah menyebut bahwa ini adalah agama Ardi gitu. Jadi bagaimana dong sekarang? Ya, kesimpulannya jelas bahwa kita tidak mungkin bisa memilah agama Samawi dan agama Ardi kalau melihat kacamata Islam. Dalam kacamata Islam semuanya harus dilihat ini seperti semuanya memang berasal dari Tuhan. Yang dipermasalahkannya itu adalah apakah dia telah dirubah atau tidak. Makanya dalam Islam itu ada pembagian antara orang musyrik dengan orang bertauhid. Maksudnya apa? Jadi orang-orang di luar Islam itu disebutnya musyrik. Musyrik itu artinya apa? Musyrik itu artinya mengenal Tuhan, tetapi kemudian disekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi dalam konsep ini menegaskan jelas bahwa seluruh agama-agama di dunia itu sebenarnya mengenal Tuhan, dan itu berasal dari wahyu Tuhan. Tetapi manusia kemudian menyekutukan dengan yang lain. Contoh yang paling sering kita, ini saya mohon maaf ya untuk orang Kristen, tapi dalam kacamata orang-orang Islam, masalah terbesar yang menjadi keberatan dari orang-orang Islam atas orang-orang Kristen adalah ketika orang Kristen tahu konsepsi Tuhan itu esa, tetapi mereka menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, yaitu Yesus Kristus atau misalkan Rohul Kudus gitu, yaitu Jibril gitu. Kenapa harus disekutukan dengan itu? Kenapa jadi ada Tuhan yang lain selain itu? Kan yang dalam kacamata Islam yang dipermasalahkan adalah seperti itu. Jadi dia mengenal Tuhan. Nah, maka agama-agama yang lain juga dalam kacamata Islam itu mengenal Tuhan karena berasal dari wahyu Tuhan, karena mendapatkan nabi-nabi dari Tuhan. Cuman seiring perkembangan zaman mereka kemudian menambahkan Tuhan-Tuhan yang lain, kan begitu. Makanya
dalilnya namanya adalah musyrik gitu. Bukan orang yang tidak mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan yang lain, tidak, tapi mengenal Tuhan tapi dia disekutukan. Jadi semua agama berasal dari Tuhan. Kenapa juga dipisahkan menjadi ada agama buatan manusia? Itu kan agak sebenarnya pembagian itu muncul dari mana saya juga nggak tahu. Tapi kenapa dipercaya? Karena memang banyak sekali dalam pemikiran itu bid'ah-bid'ah dalam Islam yang ditambahkan di era belakangan, tetapi justru malah menyangkal dalil-dalil Islam yang sebenarnya. Contoh yang lain itu misalkan istilah takwa. Baraya ngerti gak dengan masalah istilah takwa itu? Coba kalau misalkan Baraya cek KBBI, Baraya tanya pada ustadz yang mana gitu, biasanya mereka yang akan menyebut, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalilnya mana? Gak ada. Itu bukan hanya tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, itu justru malah menyalahi Sunnah. Ini contoh betapa kaum muslimin itu kalau misalkan dikasih bid'ah baru itu gampang gitu, selama itu berasal dari golongannya sendiri gitu. Ya kan, takwa itu sebenarnya secara harfiah itu artinya takut. Artinya apa? Dia sadar akan Tuhan sedemikian sehingga dia menjadi takut pada Tuhan atau konsekuensi-konsekuensi atas kemarahan Tuhan gitu kan. Nah, karena dia takut pada Tuhan, maka yang dimaksud dengan takwa itu sebenarnya adalah gejala mental, kondisi mental di mana dia merasa ada bersama Tuhan, dia merasa selalu diawasi oleh Tuhan dan sebagainya, sehingga tindak tanduknya itu benar-benar dekat gitu. Kan begitu sebenarnya definisinya, tapi dirubah menjadi sangat legalis, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Justru di dalam Islam tidak mungkin ada orang yang bisa menjauhi seluruh larangan Allah dan menjalankan seluruh perintahnya, itu gak mungkin. Makanya dalam tradisi Islam disebut orang baik itu soleh. Kenapa orang baik itu disebutnya soleh? Soleh itu kan artinya memperbaiki diri. Jadi dalam pikiran, dalam pesan-pesan Islam, nilai-nilai Islam, yang dimaksud dengan orang baik itu adalah orang yang melakukan kesalahan, dan wajar itu manusiawi, tapi dia sadar dan kemudian memperbaikinya. Makanya namanya soleh gitu. Orang yang beramal soleh misalkan, atau si itu mau jelemana soleh gitu ya, itu orang mah perilakunya soleh. Ya, soleh itu artinya memperbaiki diri. Karena apa? Karena kepercayaan bahwa sebelumnya dia bisa saja melakukan kesalahan sebagaimana manusia normal gitu. Nah, karena itulah maka sebenarnya kalau definisinya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, maka itu sebenarnya mustahil, menyalahi dan tidak. Jadi istilah takwa itu berasal dari mana? Tidak diketahui. Definisi takwa itu berasal dari mana itu tidak diketahui. Tiba-tiba ada aja seperti itu dan kemudian dipercaya aja oleh manusia secara keseluruhan gitu. Balik lagi pada yang tadi itu, termasuk pembagian agama Samawi dan agama Ardi itu berasal dari mana? Coba cek sama Baraya, dimulainya dari mana tidak diketahui. Atau saya sih menduga, ini mah dugaan saya, nggak tahu benar atau enggak, tapi sejak tafsir Ibnu Katsir itu populer, dugaan saya sih ya, sejak saat itulah. Jadi ya, tapi kalau misalkan kita melihat dari tafsir Ibnu Katsir, bahkan sebelumnya itu tidak, sama sekali tidak seperti itu. Misalkan gini, Baraya cek Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat rigid, dalam tanda kutip dianggap sama orang-orang barat sebagai fundamentalis gitu ya. Orang-orang NU tidak suka banget sama pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dan sebagainya karena terlalu saklek gitu. Ini biangnya Wahabi gitu. Tapi Ibnu Taimiyah itu menyebut bahwa Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi. Walaupun pernyataan itu sama orang Saudi sekarang dihapus. Jadi buku Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa Siddhartha itu adalah seorang nabi itu dihapus. Iya, gak tau lah kenapa alasannya seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang kalau dicetaknya di Saudi itu pernyataan-pernyataan Bukhari apa itu biasanya hilang sebagian redaksinya gitu. Ya, tapi balik lagi ke tema ini. Jadi maksudnya bahkan Ibnu Taimiyah yang adalah gurunya Ibnu Katsir itu menyebut bahwa Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi gitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena selalu ada jejak-jejak tauhid di setiap tokoh-tokoh besar di masa lampau gitu. Dan ketika mereka memberikan pencerahan kepada manusia, ya mungkin saja itu adalah seorang nabi, karena kriteria dari nabi itu adalah menyebut bahwa ada satu, apa ya disebutnya, satu entitas gaib gitu yang bisa mengendalikan semesta dan ia tunggal dan dia berkuasa dan sebagainya begitu ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Ya sebenarnya dalam ajaran Sang Buddha itu hal ini adalah sesuatu yang lebih, apa ya, lebih esoteris gitu, dimana
Tuhan itu memang tidak usah dibahas, karena yang paling penting dibahas itu adalah soal proses sebab akibat dan sebagainya. Tetapi Tuhannya itu ada kan di situ. Nah, balik lagi, jadi Ibnu Taimiyah saja sudah ada yang seperti itu, kemudian ulama-ulama yang sebelumnya sudah ada seperti itu. Kenapa kita tiba-tiba sekarang memisahkan agama Ardi dengan agama Samawi? Tidak diketahui. Dan ini yang harus digarisbawahi. Inilah yang pada akhirnya membuat peradaban Islam hancur, peradaban Islam runtuh. Kenapa? Coba kita bandingkan. Kalau ulama-ulama zaman dulu itu melihat ada ajaran-ajaran berasal dari agama yang lain, mereka langsung cek aja. Kalau misalkan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya sudah ambil, karena itu berasal dari nabi-nabi terdahulu. Selesai begitu. Jadi misalkan kenapa orang-orang di Islam di zaman dulu yang puncak kejayaannya, logika Yunani diambil, dibaca, ditelaah. Logika atau misalkan ilmu-ilmu geografi dari India diambil, ditelaah. Ilmu dari Mesir kuno, ilmu dari orang-orang semuanya dari Persia diambil. Kemudian setelah diambil dalam Baitul Hikmah itu dan Raudatul Hikmah, mereka kemudian meneluskannya, melanjutkan penelitian-penelitian dan olah pikir itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka percaya bahwa kalau misalkan ada tradisi Yunani atau apa yang baik dan berguna, itu adalah milik kaum muslimin yang hilang. Itu adalah milik dari nabi-nabi terdahulu. Ya udah, ambil aja selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Makanya mereka maju gitu. Makanya mereka kuat. Karena apa? Karena sangat terbuka pola pikirnya. Ketika ngambil dari ini, oh ambil aja. Akhirnya mereka bisa menjadi bangsa yang besar di zaman lampau. Sedangkan orang-orang Islam zaman sekarang ada dari tradisi Yahudi. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu berasal dari agama lain, kita harus menyalahinya dan sebagainya. Banyak sampai sekarang orang-orang Arab misalkan yang tidak mau pakai jas karena itu menyerupai orang Yahudi gitu. Cuman pakai jas doang itu gak boleh gitu. Banyak orang-orang Islam yang sampai sekarang itu tidak boleh menghormat bendera karena itu tradisi dari luar gitu. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita itu tertinggal gitu. Jadi kita hanya memelihara bid'ah-bid'ah dari kalangan sendiri, sedangkan dari kalangan luar, oh tidak boleh karena begini begitu. Ini berbeda dengan yang zaman dulu itu. Karena apa? Yang zaman dulu itu menganggap bahwa tidak pernah ada pembagian agama Samawi dan agama Ardi. Semuanya berasal dari Tuhan, semuanya berasal dari wahyu. Dan karena itu, kalau misalkan kita mau ngambil sebuah tradisi dari luar, itu pertimbangannya coba cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Kalau misalkan tidak ada dalil yang menentangnya, ya sudah dipersilahkan diambil. Misalkan logika Yunani, ada nggak dalil untuk menentangnya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena itu ya udah aja mereka terbuka untuk mengambilnya. Karena ini berasal dari mana? Dari Aristoteles. Aristoteles itu yang mengatakan bahwa suprakausa ya. Oh, jangan-jangan dia nabi. Ya udah ambil aja gitu. Sedangkan coba sekarang banyak sekali kaum muslimin logika haram. Ya kan? Ya seperti itulah. Jadi inilah yang pada akhirnya membuat Islam itu sekarang, atau orang-orang Islam sekarang menjadi picik karena tidak mau mengambil tradisi dari luar, tidak mau ngambil ilmu pengetahuan dari luar, dan dikatakan cukup Quran dan Sunnah saja. Bukan, kalau cukup Quran dan Sunnah saja, maka apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah itu diamalkan gitu. Kita mah sekarang cukup Quran dan Sunnah, ya udah cuman kata-katanya itu doang, tapi tidak melakukannya gitu. Ya, cukup Quran dan Sunnah saja, tapi buang sampah di mana-mana. Kenapa? Ya walaupun ada dalilnya, ya cukup Quran dan Sunnah aja. Udah selesai sampai di situ, tidak diamalkan gitu. Oke, baraya itu saja ya. Jadi buat yang misalkan Hindu, buat yang Buddha dan sebagainya, sebenarnya dalam tradisi Islam itu ada penerimaan besar terhadap bagian-bagian dari sistem keagamaan mereka. Ya tidak seluruhnya tentu saja, kita tidak ini, tapi ada bagian-bagian. Karena apa? Karena dipercaya bahwa setiap agama yang ada di seluruh dunia itu berasal dari wahyu, berasal dari Rasul atau dari Nabi gitu. Dan karena itulah maka tokoh-tokoh seperti Zulkarnain, tokoh-tokoh seperti Sokrates dan sebagainya itu bisa aja oleh ulama zaman dahulu itu dianggap sebagai nabi gitu. Oke, baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.